Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya,
kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Sampai hari ini kita boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Di minggu pertama kita akan tetap beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Firman Tuhan berkata, akan ada kelaparan dan kehausan, bukan mengenai makanan dan minuman, melainkan mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini saudara, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari pergunakan kesempatan ini, karena akan datang saatnya di mana tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini kita bersama keluarga, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan tetap berdoa bagi bangsa ini. Inilah satu kesempatan. Kita akan bersyafaat bagi bangsa ini. Nah, apa yang terjadi setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus? Pasca kebangkitan Tuhan Yesus, firman Tuhan mencatat, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pasca kebangkitan Yesus, saudara, murid-murid mengalami satu ketakutan, tetapi Yesus hadir. Pertanyaannya, mengapa Yesus menyuruh mereka ke Galilea? Firman Tuhan menjawab di dalam Matius pasal yang keempat, saudara. Di dalam ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa harus di Galilea? Di tempat yang sama, di Danau Galilea itulah, untuk pertama kalinya Yesus memanggil murid-muridnya, dan murid-murid meresponi panggilannya. Di tempat yang sama, murid-murid meninggalkan jalannya, meninggalkan keluarganya, dan mengikuti Yesus. Dan di tempat yang sama, di tepi Danau Galilea, Yesus menjumpai murid-muridnya, Simon Petrus, Thomas, Yakobus, Yohanes, dan dua lainnya. Nah, di sini kita bisa belajar, tidak hanya secara spirit, Yesus memberikan semangat agar murid-muridnya tetap memiliki komitmen, tetapi secara kebutuhan jasmani, Yesus juga mencukupi segalanya. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 21 ayat yang ke-5, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kalimat hai anak-anak menyiratkan satu hubungan yang intim antara Bapa dan anak. Begitu juga hubungan yang intim antara Bapa kita di surga dengan kita sebagai anaknya. Firman Tuhan berkata, jadi kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, di era Pentakosta yang ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan berlimpah, mari kita minta kepada Dia untuk tetap hari-hari kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa, saudara? Karena Dia sebagai Bapa yang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Nah,
pembelajaran melalui Paskah kebangkitan Kristus. Dua hal yang ingin kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara, bagaimana komitmen kita sebagai murid sampai hari ini? Adakah saya dan saudara tetap tinggal di dalam kasih yang mula-mula? Yang kedua, perjumpaan murid-murid dengan Tuhan Yesus adalah satu bukti nyata bahwa Yesus selalu hadir di dalam setiap pergumulan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Dan Yesus selalu memenuhi kebutuhan kita. Dia Allah yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan. Saudara, di tengah goncangan COVID-19, Tuhan selalu hadir. Di tengah goncangan COVID-19, Dia Allah yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kita. Firman Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saya merenungkan 22 tahun yang lalu, peristiwa Mei, di mana Indonesia mengalami satu krisis moral yang berdampak terhadap ekonomi dan sosial. Saudara, saat itu saya pun terkena dampaknya. Anak-anak masih membutuhkan biaya, dan akhirnya saya pun mendapatkan pembebasan hari kerja. Akhirnya pemutusan hubungan kerja bagi saya yang saya hadapi. Saya merenungkan kalau sampai hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Ketika terakhir saya bekerja, saudara, pimpinan saya bertanya, apa yang menjadi rencanamu di hari depan? Lalu saya menjawab, Allahku akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanku. Kalau dipikir, saudara, gak nyambung pertanyaan dan jawaban. Tapi karena saya percaya, saya berkata-kata, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Sampai hari ini saya boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, peristiwa di Wuhan sudah berlalu, tetapi mereka siap untuk menghadapi gelombang yang kedua. Nah, saya merenungkan gelombang yang kedua, apa yang akan terjadi di Indonesia? Tuhan memberikan dan mengingatkan, ketika kita bersyafaat bagi bangsa ini, maka akan terjadi gelombang pemulihan. Ketika kita berdoa mohon belas kasihan akan bangsa ini, akan terjadi gelombang kesembuhan. Ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mencari wajahnya, akan terjadi gelombang pertobatan. Nah, inilah saatnya bersama keluarga, saudara, kita menantikan kedatangan Yesus. Tapi satu hal, menghadapi hari-hari esok yang ada di hadapan kita, jangan takut, jangan khawatir. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sebab Dia Allah yang mencukupi segala keperluanmu dan keperluanku. Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku kan memenuhi, Engkau akan memenuhi Tuhan segala keperluanmu. Terima kasih.
kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus. Kebenaran firman-Mu Tuhan sudah kami dengar, tidak akan kembali dengan sia-sia. Materaikan itu dalam hati setiap kami. Hari ini kami kembali boleh diingatkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana kami akan masuk dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami Tuhan, agar apapun yang kami perbuat bersama keluarga, jemaat dan para pelayan boleh menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Engkau Yesus yang sudah mati untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing dalam hari-hari ini. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mohon pengampunan yang daripadanya. Karena firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Mari jemaat, kita persiapkan roti dan anggur. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas? Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuh kasih setia-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
yang menguduskan seluruh keberadaan dan kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat yang Kau kasih, ampuni segala dosa pelanggaran mereka. Ampuni segala dosa pelanggaran hamba Tuhan. Kuduskan kembali, sehingga apapun yang kami perbuat hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, kita pegang roti di tangan kanan dan kita angkat tinggi. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang Tuhan kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih aku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Benar Allah. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, sehingga kami mendapatkan satu janji-Mu. Kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami bersama keluarga jemaat dan para pelayan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau pulihkan setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan Kau akan bebaskan. Dan kami akan melihat Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan akan nyatakan. Di tahun dimensi yang baru Tuhan akan singkapkan. Karena kami akan tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Tinggal di dalam firman-Mu Bapa. Yang mengucap syukur. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama kita angkat hati dan tangan kita. Pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai setiap langkah hidupmu dan hidupmu. Mulai hari ini sampai Yesus datang, roh jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.